Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyabadi akan mempresentasikan tentang pengembangan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Evolusi sistem informasi. Sampai saat ini, sebagian besar perusahaan memiliki sistem informasi yang tidak terintegrasi yang hanya mendukung aktivitas area fungsional bisnis individu. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sebagainya di setiap dengan hardware sendiri, perangkat lunak, dan metode pengolahan data dan sebagai silo, karena setiap departemen memiliki tumpukan sendiri atau silo informasi yang tidak terhubung ke silo berikutnya. Silo juga dikenal sebagai pipa kompor. Sistem yang tidak terintegrasi seperti itu mungkin bekerja dengan baik di dalam setiap area fungsional individu, tetapi untuk menjadi kompetitif, perusahaan harus berbagi data di antara semua area fungsional. Ketika sebuah perusahaan sistem informasi tidak terintegrasi, inefisiensi mahal dapat menghasilkan. Misalnya, dua area fungsional memiliki sistem informasi yang terpisah dan tidak terintegrasi. Pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Perangkat keras dan lunak komputer berkembang pesat pada 1960-an dan sampai 1970-an. Komputer bisnis praktis pertama adalah komputer mainframe tahun 1960-an. Meskipun komputer ini mulai mengubah cara bisnis jalankan, mereka tidak cukup kuat untuk menyediakan data real time yang terintegrasi untuk pengembalian keputusan bisnis. Seiring waktu, komputer sampai lebih cepat, lebih kecil, dan lebih murah, mengarah ke hari performa perangkat mobil. Upaya awal untuk berbagi sumber daya. Ketika PC mendapat popularitas dalam bisnis pada 1980-an, menjadi jelas bahwa pengguna membutuhkan cara untuk berbagi peralatan periferal seperti printer dan hard disk yang cukup mahal pada awal 1980-an. Dan yang lebih penting, data. Pada saat itu, informasi bisnis penting disimpan di PC individu, tetapi tidak ada cara mudah untuk berbagi informasi secara elektronik. Pada pertengahan 1980-an, perkembangan telekomunikasi memungkinkan pengguna untuk berbagi data dan periferal dari jaringan lokal. Biasanya jaringan ini adalah sekumpulan komputer yang terhubung dari satu sama lain dalam satu lokasi fisik. Ini berarti bahwa pekerja dapat mengunduh data dari komputer pusat ke PC desktop mereka dan bekerja dengan data di meja mereka. Akar manufaktur ERP. Sistem pelacakan inventaris hingga perangkat lunak perencanaan kebutuhan material ERP. ERP adalah metodologi penjadwalan produksi yang menentukan waktu dan kuantitas produksi berjalan dan risk pesanan pembelian untuk memenuhi jadwal produksi utama. Perangkat lunak MRP memungkinkan manajer pabrik untuk merencanakan produksi dan bahan mentah. Fungsi dasar MRP dapat ditangani oleh komputer mainframe, namun munculnya pertukaran data elektronik ide yang langsung komputer ke komputer pertukaran bisnis standar dokumen memungkinkan perusahaan untuk menangani proses pembelian secara elektronik, menghindari biaya dan penundaan yang dihasilkan dari pesanan pembelian kertas dan sistem faktur. Area fungsional yang sekarang dikenal sebagai supply chain management (SCM) dimulai dengan pembagian jadwal produksi jangka panjang antara perusahaan dan pemasok mereka. Dorongan manajemen untuk mengadopsi ERP. Masa ekonomi yang sulit di akhir 1980-an dan awal 1990-an menyebabkan banyak perusahaan melakukan perampingan dan reorganisasi. Perombakan perusahaan ini merupakan salah satu pendorong pengembangan ERP. Perusahaan perlu menemukan cara untuk menghindari jenis situasi berikut yang telah mereka toleransi sejak lama. Arah baru dalam ERP. Pada 1990-an, tahun 2000 atau Y2K, masalah motivasi banyak perusahaan untuk beralih ke sistem ERP karena menjadi jelas bahwa pergantian tanggal dari 31 Desember 1999 hingga 1 Januari 2020 dapat menimbulkan malapetaka pada beberapa sistem informasi. Perusahaan mencari cara untuk
konsolidasi data dan sistem ERP menyediakan satu solusi. Pada tahun 2000, SAP AG memiliki 22.000 karyawan di 50 negara dan 10 juta pengguna di 3.000 instalasi di seluruh dunia. Pada saat itu SAP juga mengalami persaingan di pasar ERP, yaitu Oracle dan PeopleSoft. PeopleSoft didirikan oleh David Duvers, seorang mantan karyawan IBM yang seperti SAP pendiri menghadapi oposisi untuk ide-idenya dari manajemen IBM. Oracle adalah pilihan software populer untuk mengolah sumber daya manusia dan aktivitas keuangan di universitas. Saat ini Oracle PeopleSoft penawaran software ERP bawah PeopleSoft 28 nama aplikasi perusahaan menawarkan solusi ERP. Jadi AdWords sebagai jadi AdWords Enterprise One dan jadi AdWords World. SAP ERP perangkat lunak SAP ERP versi sebelumnya dikenal sebagai R3 dan kemudian SAP ERP telah berubah selama bertahun-tahun karena evolusi produk dan untuk tujuan pemasaran. Versi terbaru dari sistem ERP oleh SAP dan perusahaan lain memungkinkan semua area bisnis untuk mengakses database yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-4, menghilangkan kelembaran dan data dan komunikasi berlebihan. Pemasaran, penjualan data pusat, akuntansi keuangan itu yang ke kanan, rantai pasokan pengolahan ke bawah, sumber daya manusia. Fungsi dasar dari masing-masing modul adalah sebagai berikut: penjualan, distribusi, SD, modul perintah, rekor penjualan dan jadwal pengiriman, informasi tentang pelanggaran, harga, alamat, dan instruksi pengiriman, rincian tagihan dan sebagainya disimpan dan diakses dari modul ini. The Material Management EM modul mengolah akuisisi bahan baku dari pemasok, pembelian dan penanganan, selanjutnya persediaan bahan baku dan penyimpanan untuk kerjain progres barang ke pengiriman barang jadi ke pelanggan. Perencanaan produksi PP modul pertahanan informasi produksi. Di sini produksi direncanakan dan dijauhkan dan aktivitas produksi yang sebenarnya dicatat. The Plant Maintenance PM modul pengelola sumber daya, pemeliharaan dan perencanaan untuk pemeliharaan preventif mesin pabrik untuk meminimalisir kerusakan peralatan. The Management Mutu QM modul rencana dan catatan kegiatan pengendalian mutu seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. The Finance Accounts FI modul transaksi catatan dalam rekening buku besar. Modul ini menghasilkan laporan keuangan untuk eksternal tujuan pelaporan. Signifikan dan manfaat ERP, perangkat lunak dan sistem. Pentingnya ERP terletak pada banyak manfaatnya. Ingatlah bahwa sistem informasi terintegrasi dapat mengarah pada proses bisnis yang lebih efisien dengan biaya lebih murah dan sistem tidak terintegrasi. Selain itu, sistem ERP menawarkan keuntungan sebagai berikut. ERP memungkinkan integrasi global yang lebih mudah, hambatan nilai tukar mata uang, bahasa, dan budaya dapat dijembatani secara otomatis sehingga data dapat terintegrasikan melintasi perbatasan internasional. ERP mengintegrasikan orang, data, dan sekaligus menghilangkan kebutuhan untuk memperbarui dan memperbaiki banyak sistem komputer terpisah. Misalnya pada satu titik, Boeing memiliki 450 sistem data yang memasukkan data ke dalam proses produksinya. Perusahaan sekarang memiliki satu sistem untuk merekam data produksi. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.